Halo pemirsa, siswi SMP berusia 15 tahun menjadi korban dugaan pencabulan, penyekapan, dan penganiayaan oleh anak seorang anggota DPRD. Korban disekap selama sepekan di rumah kontrakan. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat timur okupasi 65%. Pemirsa, seorang wanita tewas akibat rumahnya terbakar di Lamongan, Jawa Timur. Dua peristiwa kebakaran terjadi dalam sehari. Kobaran api membakar kios makanan di kawasan Banaran, Jalan Raya Babat, Jombang, Jawa Timur. Dengan cepat api merambat hingga menghabiskan 7 kios di sekitarnya. Sempat terdengar suara ledakan dari tabung gas yang ikut terbakar. Pemilik kios yang panik berupaya mengevakuasi barang berharganya ke tempat yang lebih aman. Petugas harus menjebol pintu kios agar mudah pemadaman api. Dugaan sementara, kejadian ini akibat tabung ledakan gas melon yang bocor. Saya ke sana ada giri kecil, gitu. Akhirnya terus dalam setengah jam dia meledak. Nah, itu. Sampai dengan radius itu hampir 50 meter itu. Pada lokasi lain di kawasan Gelaga, seorang wanita tanpa suami tewas setelah rumahnya terbakar. Jasad korban ditemukan dekat pintu keluar setelah tak bisa menyelamatkan diri. Kejadian ini dalam penyelidikan polisi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Pemirsa, sejumlah ruko berlantai 4 di Medan, Sumatera Utara terbakar. Api pertama muncul dari sebuah ruko yang memproduksi spare part kendaraan. Warga dikejutkan dengan kobaran api yang membakar 5 ruko berlantai 4 di Jalan Japaris, Medan, Sumatera Utara. Upaya pemadaman sulit dilakukan lantaran lokasi kejadian yang terkunci rapat. Petugas pun harus membongkar pintu lokasi kejadian. Api pertama muncul dari salah satu ruko yang memproduksi suku cadang kendaraan. Selama api berkobar, sempat terdengar ledakan dari kendaraan yang terbakar. 5 kurang lebih bang? 5 ya? 5 ruko bang. Apa ini bang? Di ruko ini apa ini? Tempat apa nih bang? Ini lain 5 kurang tau bang. Distributor seperempat gitu bang. Ya. Seperempat. Belasan mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Lagi penyiraman Pak. Penyiraman terobos ke lantai 2 untuk mencari yang katanya ada korban. Berapa unit pemadam yang kita turun? Kita tadi kerahkan sekitar 11 unit, 1 mobil tangga. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. Pemirsa, api yang membakar 5 ruko di kota Medan, Sumatera Utara mengakibatkan 1 orang tewas. Korban merupakan orang tua salah satu pemilik ruko. Api yang membakar 5 ruko di kawasan pertokoan Jalan Rahman Syah, Kota Medan baru bisa dipadamkan setelah 12 jam oleh petugas damkar. Sementara petugas PMI mengevakuasi jenazah seorang wanita yang diduga terjebak sehingga tewas terbakar. Korban merupakan orang tua pemilik ruko yang sudah berusia 80 tahun ditemukan di lantai 3. Kesulitan pemadaman ke lokasi kebakaran karena jalan masuk dengan pagar pintu berlapis. Kebakaran dipicu dari api yang berasal dari ruko spare part kendaraan. Selain korban jiwa, sejumlah motor dan mobil ikut terbakar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Tawuran warga terjadi di Belawan 2, Medan, Sumatera Utara. Para pelaku saling lempar molotov hingga merusak trafo milik PLN hingga terjadi pemadaman listrik. Aksi tawuran antar pemuda kembali pecah di Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.
Dua kubu pemuda dari Gang 15 dan Gang 10 saling lempar batu, petasan dan bom molotov. Para pelaku juga menyasar trafo PLN hingga terjadi pemadaman. Belum diketahui penyebab kejadian ini, namun dugaan sementara akibat dendam lama saat bermain bulu tangkis. Akibat kejadian ini, sejumlah warga terluka termasuk beberapa rumah mengalami kerusakan. Sebelumnya dendam lama antara anak-anak muda, awalnya itu anak-anak kecil yang mengikut abang-abangan, mengajak abang-abangan. Jadi karena dendam lama aja nih jadi lempar-lempar Ya, gitu. dari adik-adikan, terus ikut abang-abangan. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, dua mobil terjun ke jurang sedalam 50 meter setelah tabrakan beruntun dengan 4 kendaraan lain di Padang, Sumatera Barat. Tabrakan disebabkan oleh dam truk yang melaju kencang mengalami remblong. Akibatnya 8 orang harus dirawat di 2 rumah sakit akibat luka yang diderita. Dibantu warga, polisi mengevakuasi korban luka dari mobil yang terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Sitinjau Lawi, Panorama 2, Kota Padang, Sumatera Barat. 2 mobil terjun ke jurang setelah terlibat tabrakan beruntun dengan 4 kendaraan lain di Jalan Lintas Sumatera Padang, Solo. Akibatnya, 8 orang luka-luka dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang dan Semen Padang Hospital. Kecelakaan berawal saat dam truk yang melaju kencang dari arah Solok menuju Kota Padang mengalami remblong dan menabrak 4 mobil serta 1 sepeda motor. 2 mobil terseret hingga terjatuh ke dalam jurang sedalam 50 meter. Bahwasanya telah terjadi laka lantas antara satu mobil bus ataupun dam truk yang membawa barang dengan 4 mobil lainnya, antara lain mobil Pajero, Kijang, L300. Mobil tersebut didorong ke bawah sampai masuk jurang. Sepeda motor tersebut terseret oleh mobil karena mobil remnya tidak terkendali, off control, maka terbawa oleh arus mobil. 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas Polresta Padang. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anaknya tewas saat menuju tempat kerjanya di jalur Pantura Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Motor korban tiba-tiba masuk kolong truk air mineral yang melintas dari arah yang sama. Warga Alas Roban, Batang, Jawa Tengah dikejutkan dengan tewasnya seorang ibu dan anaknya di jalur Pantura. FAE 43 tahun dan anaknya SDA 19 tahun tewas setelah motor yang mereka gunakan masuk ke kolong truk air mineral. Warga Gringsing ini tewas dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Peristiwa berawal saat truk air mineral dan motor korban melaju dari arah yang sama. Tiba di jalan menikung atau lingkar luar Gringsing, motor korban tergelincir akibat banyaknya pasir dan langsung masuk ke kolong truk. Kedua korban pun tewas seketika. Jasad korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari arah sana itu nggak begitu jelas. Saya lihat tuh dek langsung ke penyak mobilnya itu sudah. Apa itu? Sepeda motor yang naik motor tuh 2 Witzer itu ya tronton tuh ya. Oh gitu. Naik motor apa mas? Kalau nggak salah itu Jupiter. Berapa orang? 2 orang cewek semua. Saat kejadian, truk dalam perjalanan dari Pasuruan, Jawa Timur menuju ke Tegal. Sama. Cuma kan kalau kita kan muatan berat, niku kan harus hati-hati. Karena turunan kelihatannya kencang. Kok motor udah di dalam. Berarti motornya yang kenceng atau gimana? Maksudnya gimana? Iya. Kasus ini dalam penanganan Satlantas Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, 2 wanita, 1 diantaranya menggendong balita nekat mencuri motor dari rumah kos di Mojokerto, Jawa Timur. Modusnya, pelaku pura-pura menanyakan harga sewa kamar kos sambil memantau situasi. Aksi pelaku terekam CCTV.
Berboncengan sepeda motor, kedua wanita pencuri motor ini mendatangi rumah kos korbannya di Desa Sumber Tanggul, Mojokerto, Jawa Timur. Keduanya datang pura-pura menanyakan harga sewa kamar kos. Agar tak dicurigai, salah satu pelaku menggendong balita. Saat korban pemilik kos lengah, satu pelaku mengenakan daster merah pergi terlebih dahulu membawa sepeda motornya. Sementara pelaku yang menggendong balita berperan menggasak sepeda motor korban. Dua. Sama? Orang dua itu ya tadi yang pakai sepeda motor itu sama anaknya yang digendong itu. Dia setelah tanya perempuan itu. Setelah tanya kos-kosan? Setelah tanya kos-kosan terus pulang. Kedua pelaku kini diburu polisi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa berpura-pura akan membeli baju untuk ibunya. Seorang pria mencuri handphone milik karyawan toko pakaian. Saat beraksi, pelaku memakai helm dan masker sehingga wajahnya sulit dikenali. Usai memarkirkan sepeda motornya, seorang pria yang masih memakai helm masuk toko pakaian di Jalan Cokro Aminoto, Asahan, Sumatera Utara. Pria ini berpura-pura akan membeli baju untuk ibunya. Saat korban lengah, pelaku menggasak handphone korban dan dimasukkan ke kantong celananya. Dengan alasan nyari baju untuk ibunya. Bagaimana penampilannya kalau waktu datang? Ya penampilannya kayak orang biasa aja sih, nggak ada ini. Pakai helm, pakai masker, itulah makanya wajahnya pun ya nggak bisa dikenalin. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi dengan menyertakan CCTV yang merekam plat nomor sepeda motor pelaku. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Jasad seorang guru SD yang hilang selama 43 hari ditemukan di tempat sampah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ternyata korban dibunuh anggota TNI kekasihnya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.